Namun, Ayu Gani memukul seseorang, dan mereka adalah penggemar Shiva. Drama ini tampaknya merupakan pertempuran internal. Bagi para wartawan, ini adalah gosip yang sangat menarik. Saat Fajar menyingsing, seperti yang diharapkan, Lukas terganggu oleh panggilan telepon dari media. Mandala segera mengaktifkan PR mereka, tapi karena satu dari 3 wanita yang ditampar ternyata adalah putri seorang pejabat pemerintah, kesalahan Ayu Gani tidak mudah untuk diperbaiki. Putri pejabat pemerintah langsung pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lukanya, dan memutuskan untuk menuntut Ayu Gani. Sementara itu, Mandala Entertainment segera bereaksi dengan menawarkan untuk memberikan solusi yang memuaskan. Jadi, ketika langit masih gelap, Lukas duduk di sofa di dalam apartemen Ayu Gani dan menghela nafas tanpa daya. Kau benar-benar tahu bagaimana memilih musuhmu. Bagaimana kondisinya? Ayu Gani bersandar di tempat tidurnya mengenakan piyama saat dia menanyai Lukas. Dia ingin kau membuat permintaan maaf publik dan mengganti kerugian. Lukas meletakkan informasi di atas meja dan memandang Ayu Gani dengan bingung. Apakah ini caramu untuk melepaskan diri? Kau tidak pernah membuat masalah untuk Mandala dengan memukul orang seperti ini di masa lalu. Ayu Gani berbalik dan mendekatkan wajahnya ke Lukas. Ayo, lempar aku 2 tamparan. Apakah kau benar-benar tidak takut bahwa Tuan Kenzi akan menghukummu? Tuan Kenzi tahu kenapa aku bertindak seperti ini, jawab Ayu Gani dengan makna yang lebih dalam. Setelah berbicara, dia duduk di sofa. Baru-baru ini, Alexa menderita dan mentolerir. Apakah Shiva benar-benar berpikir tidak ada yang memperhatikan? Alexa telah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari bentrok dengan Shiva secara langsung. Tapi, kau dan aku sama-sama tahu, Shiva hanya akan memanfaatkan fakta itu. Biarkan aku menyalakan kembali api Alexa, dan menghentikannya menghindari. Ini adalah hasil terbaik. Kau benar-benar memikirkan berbagai hal untuk Alexa. Lukas mengerti maksud Ayu Gani. Meskipun Mandala secara internal bersatu dan tidak ada yang memiliki pendapat terhadap Kenzi menjadi manajer Alexa, setengah dari hati Shiva tidak lagi milik Mandala Entertainment. Jadi, begitu statusnya terancam, tidak mungkin baginya untuk membiarkannya berlalu. Itu karena aku memutuskan untuk mundur dari industri, Ayu Gani mengumumkan dengan nyaman. Berapa kali lagi aku bisa membantu Alexa? Begitu dia mendengar niat Ayu Gani untuk mundur, Lukas tertegun. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia begitu terpesona sehingga ketika dia berbicara, dia tersandung dengan kata-katanya, mundur? Kenapa? Aku lelah, aku ingin menikah. Setelah berbicara, Ayu Gani berbaring di sofa dan menutup matanya. Lukas terdiam beberapa saat, sebelum menundukkan kepalanya dan tiba-tiba bertanya, sudahkah kau berbicara dengan Tuan Kenzi tentang niatmu untuk mundur? Setelah insiden dengan Shiva selesai, aku akan berbicara dengannya tentang hal itu, jawab Ayu Gani pelan. Di mana kau berencana untuk pergi sesudahnya? Aku tidak yakin, aku ingin menemukan kekasih. Aku ingin keluarga yang stabil. Aku ingin seorang anak. Tapi, pada saat ini, semua ini tampaknya cukup sulit untuk dicapai. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, hatinya sedikit berantakan. Dia selalu menemukan wanita seperti Ayu Gani yang sulit untuk dimengerti. Bukannya dia seorang wanita tua, tapi dia tampaknya memiliki banyak kekhawatiran. Ada beberapa kali di masa lalu, ketika Lukas ingin bertanya padanya apakah ada yang pernah memegang tempat di hatinya. Namun, sejak paparan kehidupan pribadinya, Lukas akhirnya menyadari Ayu Gani adalah orang yang cukup sederhana, dia hanya mencintai dan menderita. Bahkan ketika hidup sangat kejam terhadapnya, dia tidak pernah sekalipun mengeluh. Aku akan membiarkan takdir yang memutuskan. Pada hari ini, ketika Lukas keluar dari apartemen Ayu Gani,
dia tidak lagi tampak sembrono seperti biasa. Bahkan, pikirannya benar-benar ada di tempat lain. Sebenarnya, dia sudah lama menyukai Ayu Gani. Untuk mencegah Ayu Gani menderita ditelan netizen, di tengah malam, Lukas mengendarai mobilnya ke rumah pejabat pemerintah. Tentu saja, pria ini berada di posisi yang tinggi, jadi tidak mungkin dia akan bertemu dengan orang acak dari industri hiburan. Namun, Lukas punya cara. Dia mengatakan kepada keamanan untuk menyampaikan pesan, jika kita tidak secara pribadi menyelesaikan masalah ini tepat waktu, menurut sejarah Mandala, seluruh keluargamu akan berakhir menderita. Seperti yang aku ketahui, pemilihan ada di pihak kita, aku tidak mengira kau rela kalah kan? Meskipun Lukas akhirnya menunggu sampai keesokan paginya, pria itu akhirnya memberi dia jawaban, kami akan menarik gugatan kami, tapi kami masih mengharapkan Ayu Gani untuk meminta maaf. Jika kau ingin menurunkan informasi utamamu dari pencarian terpanas, maka silakan. Pada akhirnya, Lukas berhasil mencegah masalah ini semakin meningkat. Tidak masalah bagi Ayu Gani untuk membantu Alexa, tetapi itu tidak perlu baginya untuk menghancurkan dirinya sendiri dalam proses itu. Bahkan jika dia tidak lagi peduli dengan reputasinya sendiri, Lukas benar-benar mampu. Dia bahkan berhasil bernegosiasi dengan pejabat pemerintah. Natalie tidak bisa tidak berseru begitu dia menerima berita. Sebagai perbandingan, kemampuannya sangat kecil. Lukas berdiri di luar rumah pejabat selama 5 jam. Kenzie menjelaskan kepada Alexa ketika mereka sarapan, sekarang dia demam. Panggilan telepon, beberapa saat yang lalu, berasal dari dia. Alexa sedikit terkejut, dia berdiri di luar dalam cuaca yang begitu dingin. Apakah dia selalu menangani hal-hal seperti ini, atau ini pertama kali? Alexa menyebarkan selai pada roti panggang, dan menyerahkannya kepada Kenzie saat dia menanyainya. Dari apa yang aku sadari, dia selalu pandai mempertahankan diri dan biasanya mendekati hal-hal dengan pikiran cermat. Tindakannya kali ini sedikit di luar kebiasaan. Setelah Alexa selesai makan, dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Akhirnya, dia bertanya dengan curiga, kenapa aku merasa bahwa perasaan Lukas terhadap Ayu Gani kakak tidak sesederhana itu? Dia tidak pernah memberikan petunjuk apapun. Mungkin aku hanya menjadi terlalu sensitif. Lagi pula, Lukas baik untuk semua orang. Alexa sementara melepaskan kecurigaannya dan berhenti menganalisis. Tapi, dia masih menginstruksikan Natalie, kakak, sebentar lagi, telepon dia untuk memeriksa bagaimana keadaannya. Bagaimana jika aku meminta Gilang untuk pergi langsung dan memeriksanya? Natalie menawarkan. Alexa memandang Natalie dan tiba-tiba mulai tertawa. Gilang adalah asisten suamiku. Kenapa dia mengikuti perintah kakak setiap saat? Natalie melihat ke bawah dengan canggung. Kenzie tidak mengatakan apa-apa, memberi isyarat bahwa dia setuju dengan saran Natalie. Natalie mengerti, jadi dia cepat-cepat berdiri di samping dan menelepon. Namun, Alexa adalah satu-satunya yang merasakan, semuanya tidak berakhir dengan mudah. Lagi pula, tidak mudah bagi Siva menemukan alasan untuk mengeluh. Gilang tidak berdaya melawan kekasihnya yang membujuk, jadi dia menuju ke apartemen Lukas yang sudah lama tidak dia kunjungi. Namun, dia disambut di pintu oleh seorang gadis berusia 3-4 tahun. Dengan kekuatannya, dia berjuang untuk membuka pintu. Gilang melirik ke belakang gadis itu dan menatap Lukas. Wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Jelas dia sakit parah. Gilang bingung dengan pemandangan di depannya saat dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Kapan kau punya saudara perempuan? Gilang langsung melihat kebohongannya. Kenapa anak saudaramu sangat mirip denganmu? Lukas tersenyum, dia tidak pernah berharap akan tertangkap basah seperti ini. Putriku, Giselle. Karena aku harus merawatnya, aku terkena demam,
Lukas mengangkat gadis kecil itu ke sofa dan menuju ke dapur untuk mengambil segelas air untuk Gilang. Bibi yang biasanya merawatnya telah terserang flu. Kapan kau punya anak perempuan? Kenapa kau tidak pernah menyebutkannya sebelumnya? Setelah berada di industri ini untuk sementara waktu, siapa yang tidak memiliki rahasia mereka? Lukas menjauhkan diri dari gadis kecil itu, takut dia akan menularinya. Oh benar, kenapa kau di sini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.